Oke, selamat pagi ya teman-teman. Jadi kita bakal lanjutin lagi untuk playlist PPS ya, karena sementara OpenSense saya belum kepikiran gitu untuk pembuatan kontennya ya. Kebetulan muncul di beranda YouTube saya image ya, ini pengganti iCloud teman-teman gitu. Sebenarnya jadi ini nggak seperti iCloud ya, dia bisa lintas provinsi ya, atau lintas device teman-teman, bisa di laptop, bisa di Android, iPhone, macam-macam ya. Jadi nggak seperti iCloud yang cuma di apel-apel doang gitu ya teman-teman. Nah, seperti biasa ya, kalau kita playlistnya itu PPS teman-teman, maka kita selalu uh, bekantan ya untuk sponsornya mungkin teman-teman, karena ini usaha dosen saya ya, saya dikasih PPS untuk belajar dan membuat konten seperti ini teman-teman. Nah, jadi kita bisa langsung saja ya untuk apa aja sih yang tersedia. Pertama ada cloud, teman-teman bisa hosting ya, terus ada PPS seperti saya ini, lalu ada beberapa layanan seperti desain WP, ada developer app, settingkan email, external app, lisensi software maupun domain teman-teman. Nah ini ya teman-teman, jangan lupa dicoba ya, ini saya pakai selama konten, tetap mantap ya, nggak ada error-errornya teman-teman, selalu uptime ya. Nah mungkin langsung aja kita coba ke image-nya teman-teman. Di sini kita menggunakan Docker aja ya, Docker Compose. Kalau saya nggak kepake, tinggal saya Docker aja teman-teman, down ya, terus saya remove. Nah kita coba lihat dulu deh isinya ya. Nah di sini ada langkah instalasinya teman-teman. Ini kita ikutin di sini aja. Coba kita bikin ya, katanya suruh bikin directory dulu. Cuma kita jadi root dulu ya. Ini saya udah masuk ya teman-teman. Teman-teman bisa masuk ke dalam PPS teman-teman atau server teman-teman ya. Nah di sini kita cd dulu ya. Kita ls dulu. Nah kita bikin di sini image ya. Kita ls udah muncul. Ada tuh image ya. Nah sebelumnya saya mau coba open cloud ya, cuma nggak kuat teman-teman. Jadi nanti di laptop aja mungkin ya. Nah sekarang kita coba ya untuk ini teman-teman. Kita download dulu ya Docker Compose-nya nih teman-teman. Kopinya gimana ya? Biasanya ada kopinya gitu. Nggak ada ya, jadi kita kayak gini aja. Manual. Dia bakal ngambil di GitHub ya teman-teman. Kita download aja nih. Nah kita coba dulu ya. Oke, langsung muncul ya Docker Compose-nya teman-teman. Coba kita buka dulu ya isinya. Nah, teman-teman di tab aja tadi ya biar banyak. Jadi di sini kita dapat image server, ini kita dapat Redis juga ya. Dia mainnya di port 2283 teman-teman. Image, ada machine learning-nya ya, keren juga nih teman-teman. Oke, terus ini Redis ya. Database-nya kita pakai Postgre ya. Oh, berarti kita disuruh bikin ini nih teman-teman, bikin ENP ya, karena di sini dia ngambilnya dari ENP nih. Oke, kita sudah baca, kita lanjut teman-teman. Nah ini untuk ENP-nya ya, kita ambil lagi teman-teman. Oke, kita cek lagi ya ls ya. Nggak dapat ya. Saving to -a nggak salah. Tunggu ya, saya agak lupa nih. Saya cek dulu ya untuk cek semua file. Ini lambat ya, saya potong dulu teman-teman. Oke teman-teman, saya udah nemu ya untuk si ininya nih, si kodenya ya, -a ternyata lupa saya. Nah kita udah dapat NP-nya teman-teman, kita buka dulu ya. Nah di sini kita bakal coba ini ya, DB passwordnya nih kita ubah ya. Postgres ini jadi PG123 aja ya, soalnya nanti saya compose down juga ya teman-teman. Ini image gini aja ya, kita persingkat aja image terus passwordnya itu PG123 ya, kita ganti aja deh jadi image 123. Nah ini teman-teman sesuaikan teman-teman ya, seaman-amannya gitu. Kita save aja teman-teman, jangan lupa ya, servernya image, DB database name-nya image, passwordnya image teman-teman. Nah sekarang kita bisa coba untuk, nah ini ya katanya bisa di ini teman-teman, di ini ada setting time zone-nya juga teman-teman, cuman kita nggak perlu ya.
Nah sekarang kita tinggal jalanin kontainer. Ini ada ya kopasnya di atas, nggak ada ya tadi? Oh ada ya, nggak kepencet mungkin saya teman-teman. Kita tunggu kontainernya dibuat teman-teman. Ini kalau lama saya skip ya, saya skip aja kayaknya, ini lama teman-teman. Oke teman-teman, jadi sebelumnya itu ya memori kita penuh ya teman-teman, jadi saya hapusin nih, terus saya buat ulang ya. Ini cepat banget ya teman-teman. Nah sebelumnya itu teman-teman siapin dulu domain ya. Di sini kita bakal coba bikin untuk yang baru ya teman-teman. Untuk si image ini teman-teman, ini saya bikinkan dulu, dan teman-teman jangan lupa juga sudah menginstal Docker ya. Docker install Ubuntu aja. Nah teman-teman bisa install dulu Docker karena kita pakainya Docker ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu install nih. Ini kalau teman-teman mau hapus ya. Nah teman-teman bisa ikutin aja nih teman-teman, kopas-kopasin aja ini biar bisa ngedownload ya sampai selesai teman-teman. Nanti ketika selesai teman-teman sudo systemctl ini ya buat ngecek apakah si Dockernya udah jalan gitu teman-teman. Ketika dia udah aman ya berarti teman-teman bisa langsung ke ikutin yang ini ya, tutorialnya teman-teman. Nah di sini kita bakal bikin domain lah. Kita bikin record baru teman-teman. DNS kita cari yang record ya. Kita bakal bikin ini yang baru ya teman-teman. Nah di sini kita bakal add record aja ya. Di sini saya akan pakai subdomain aja. Di sini jangan AA ya, itu IP6 teman-teman. Nah di sini kita image aja ya. Image Firdaus klik kita. Nih matikan teman-teman karena kita proxy-nya dari si Nginx ya nantinya. Oke, ini kita save dulu teman-teman sambil dicek ya. Nah ini udah jalan teman-teman. Sambil kita cek ya apakah udah selesai nih nge-pooling ya. Tadi memori saya penuh teman-teman, jadi ini ya error gitu, nggak bisa saya lihat ini. Nah kita tunggu aja teman-teman, ini saya sebentar ya, saya stopin sampai selesai. Oke teman-teman, ternyata langsung selesai ya. Nah kita cek dulu teman-teman apakah si Dockernya ini udah jalan gitu. Nah ini ada beberapa ya, ada machine learningnya nih, keren juga ya teman-teman. Nah kita bakal cari si 2283 ini ya. Nah ini udah jalan teman-teman, statusnya sudah up ya, up semua nih. Ini punya si saya ya, untuk si Headbird kemarin teman-teman. Nah kita bakal reverse proxy ya, kita bakal coba pakai Nginx aja teman-teman. Untuk reverse proxy-nya kita pindah dulu ke etc sini ya, terus kita pindah lagi ke on app. Itu di tab ya teman-teman tadi. Nah di sini kita bakal bikin nano image com app ya. Nah ini saya udah nyiapin teman-teman untuk basic template-nya ya. Di sini kalau nggak salah. Ya saya hapus dulu ini. Nah ini ya. Nah teman-teman juga jangan lupa ya untuk menginstal ini teman-teman, Certibot ya, karena kita bakal pakai SSL-nya lewat Certibot ini teman-teman. apt install Certibot Python Certibot Nginx teman-teman. Nah ini kita kopas aja ya, karena ini template-nya teman-teman, template biasanya orang Nginx. Kita paste di sini, terus apa yang kita ubah teman-teman, kita cuma ngubah name servernya ya. Dan di sini juga udah ada nih, kita sudah reverse proxy ke port 2283 nih. Itu portnya si port service image-nya teman-teman. Nah ini kita ganti jadi Firdaus /klik teman-teman. Kita cek ya, jadi SSL-nya itu nanti otomatis dibuatin sama si Certibot teman-teman. Terus kita seperti biasa ya, kita cek dulu ini udah aman katanya teman-teman. Nah kita bisa jalanin Certibot ya, terus min Nginx gitu, min d di background ke nama service nama servernya teman-teman. Ini image Firdaus klik ya, kita bikinkan. Nah ini portnya udah bener ya teman-teman, 2283 nih. Teman-teman harus sama ya portnya di reverse proxy tadi teman-teman yang di sini ya. Kalau teman-teman beda gitu di edit ya teman-teman bisa ganti aja sesuai dengan portnya ya teman-teman. Ini saya cek dulu masih kerekam ya. Nah ini udah berhasil katanya teman-teman untuk si deploy-nya ya.
Domain kita udah set up juga teman-teman. Pastiin juga ya teman-teman, ini domainnya bisa di ping ya. Saya lupa bilang ini. Ping ke image. Sebenarnya kalau dia nggak bisa di ping, nanti si sertifikatnya ini error teman-teman. Ini bisa ya, karena bisa di ping gitu. Tergantung domainnya, kadang lama up teman-teman. Ini udah aman ya domainnya. Pastiin juga teman-teman domainnya bisa di ping. Kita tinggal ke incognito mode ya. Kita coba kita tadi teman-teman, apakah dia udah jalan gitu. Oke, ini udah berhasil ya teman-teman. Nah sekarang kita bakal coba upload foto ya di HP saya. Nah jadi saya bakal record juga di HP ini teman-teman. Jadi kita setup dulu deh. Sini korban ya. Ini email saya teman-teman, tolong jangan di spam ya. Mungkin saya sensor aja nanti ya. Aduh, typo ya, maaf teman-teman. Nah, ini saya kopas aja. Ini setup pertamanya ya teman-teman. Di sini namanya Daus aja ya. Udah kebanyakan nih. Sekali aja. Oh nggak bisa ya. Tunggu teman-teman. Maaf ya, lama. Oke, kita daftar teman-teman. Sekarang kita masukin lagi ya. Nah, ini lumayan nih teman-teman, tinggal siapin VPS aja ya. Jadi teman-teman nggak perlu langganan si iCloud gitu, ataupun teman-teman ada bahasa Indonesia nggak ya? Oh ada teman-teman, keren ya. Sedang mencari perangkat. Koneksi Bluetooth berhasil. Ini kita apply aja. Nah sekarang ini udah ada ya teman-teman. Kita bakal coba di sini aja ya. Jadi di HP saya nanti kecek aja. Nah kita coba ini aja deh. Saya nggak tahu ya ini apa. Nah saya bakal coba ya record di HP saya teman-teman. Saya udah download image-nya di Play Store. Dan ini sepertinya sudah akhir kita ya. Karena tetangga sedang aktif juga. Nah mungkin 1, 2, 3 ya. Saya mulai. 1, sip. Nah di sini kita tinggal isi aja si ini tadi teman-teman, domain kita ya. Coba kita pakai HTTPS ya. Oke, ini udah masuk teman-teman. Agak sedikit delay ya mungkin. Nah di sini kita isi aja passwordnya teman-teman. Oke, ini udah berhasil ya teman-teman, terhubung ke dalam image-nya nih. Ini dia lagi sinkronisasi teman-teman. Jadi kita tunggu aja sampai dia bisa ya. Mungkin saya stop dulu karena ini agak lama ya sinkronisasinya. Oke teman-teman, karena memori saya penuh ya, ini saya baca teman-teman untuk lognya ya. Nah ini dia error ya teman-teman, karena memori saya ini habis nih teman-teman. Ketika saya cek ya di sini cuma 200 MB ya. Kayaknya ini banyak banget untuk si image-nya teman-teman. Nah, tapi teman-teman kalau ngikutin dari awal, ini karena permasalahan saya memorinya habis ya teman-teman. Kalau teman-teman itu bakal aman ya, karena memori teman-teman banyak gitu. Jadi mungkin menurut saya untuk video image begini saja ya teman-teman. Untuk teman-teman aman kok. Ini di error di saya cuma karena memori saya habis ya teman-teman. Jadi saya nggak expect ya, padahal tadi 2 GB gitu tersisa. Sekarang cuma tersisa 200 MB nih. Makanya dia nggak bisa ya untuk
service-nya ini jadi mati nih teman-teman. Coba kita cek ya. Docker PS dulu deh. Nah ini, coba docker log ya. Nah ini teman-teman, dia itu nge-error gara-gara memori kita penuh teman-teman. Adapun yang lainnya, ini tadi itu sempat error ya karena memorinya penuh nih teman-teman. Nah mungkin itu saja ya bagaimana cara kita melakukan pemasangan image ya, pengganti Google Drive maupun iCloud teman-teman nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jangan dicoba teman-teman kalau memori sedikit ya.